Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan juga para pengajar yang menangani mata kuliah daring asinkronus menggunakan LMS Moodle. Pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit panduan bagaimana cara menyiapkan mata kuliah atau kelas yang sebelumnya sudah ada dengan peserta mahasiswa tahun lalu dan sekarang mahasiswa baru yang akan mengikuti, sehingga yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah materi-materi yang ada di LMS dengan mahasiswa sebelumnya itu kita gunakan lagi, sedangkan bagaimana status atau posisi dari mahasiswa peserta sebelumnya. Nah, oleh karena itu di sini pentingnya kita mengenal apa yang disebut sebagai grup atau kelompok peserta mata kuliah. Jadi pada saat proses enrollment atau memasukkan peserta mata kuliah ke dalam course, kita sebaiknya menyertakan fitur dari grup itu. Nah, bagaimana yang saya maksud dengan grup dan seperti apa cara memanfaatkan grup itu, saya akan mendemokan dengan menggunakan LMS yang ada di IPB yang saya gunakan untuk suatu mata kuliah. Jadi ini adalah tayangan atau tampilan LMS, salah satu LMS yaitu course.ipb.ac.id, di mana saya menggunakan untuk salah satu mata kuliah. Saya login sebagai dosen, kemudian saya masuk ke mata kuliah yang sebelumnya atau tahun lalu itu saya berikan untuk mahasiswa tertentu. Jadi isinya kira-kira seperti ini. Ada beberapa bagian yang saya hide untuk mahasiswa sebelumnya, dan ini seperti ini contohnya. Saya membaginya bukan per pertemuan tapi per topik. Jadi ada kelompok. Di sini saya kumpulkan ujian dan kuis. Kemudian bagian bawah itu ada topik-topik. Topik pertama adalah pengantar pemrograman berorientasi objek. Kemudian di bawah ada tentang standar template library dan seterusnya. Ini adalah topik-topik. Jadi saya membaginya bukan pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Nah, setting mata kuliah ini supaya kita bisa dengan mudah mengatur peserta mata kuliah, maka peserta mata kuliah itu kita membagi ke dalam grup saja. Oleh karena itu, di dalam kita kalau setting mata kuliah, ini ada mata kuliah saya kira biasa, kapan dimulai, berakhirnya tidak usah saya tuliskan karena bisa kapan saja. Nah, di sini ada groups Ibu Bapak sekalian. Groups ini menunjukkan bahwa bagaimana mode tampilan dari mata kuliah ini di hadapan para mahasiswa. Kalau kita gunakan pilihan no groups, artinya mahasiswa tidak kita bagi ke dalam grup-grup itu. Jadi siapapun tanpa memisahkan grup boleh membuka atau boleh mengikuti kuliah ini. Jadi kalau mahasiswa tahun sebelumnya, kalau belum kita unenroll, maka dia masih bisa mengikuti mata kuliah ini lagi. Namun demikian, kalau mahasiswa sebelumnya kita enroll, maka kita tidak punya arsip terkait dengan mahasiswa-mahasiswa sebelumnya. Ini adalah suatu pilihan saja. Apakah masih tetap kita pertahankan ataukah kita bagi ke dalam grup-grup. Kalau kita pilih spirit groups, artinya bahwa kalau kita membuat peserta itu menjadi lebih dari satu grup, maka misalkan ada grup 1 yaitu mahasiswa tahun 2019, grup 2 adalah mahasiswa tahun 2020, maka aktivitas yang dilakukan oleh grup tahun 2019 itu tidak bisa ditengok atau dilihat oleh mahasiswa grup tahun 2020. Jadi benar-benar terpisah. Yang dihadapi oleh grup tahun 2019 itu akan berbeda dan tidak bisa dilihat oleh peserta dari grup yang lain. Itu kalau kita pilih spirit group. Jadi ini yang saya maksud dan ini yang saya sarankan kita menggunakan spirit groups. Kemudian force group mode ini adalah no atau yes.
Ini sebenarnya di sini ada penjelasannya. Kalau ini kita jawab dengan yes, maka semua activity di dalam grup itu mengikuti definisi groups. Jadi makanya di sini kita baca, jika group mood is forced, then the course group mood is applied to every activity in the course. Jadi semua aktivitas itu akan mengikuti mode grup, sehingga setting setiap activity itu akan diabaikan. Jadi mengikuti setting dari grup itu. Jadi sebaiknya saya sarankan, karena kadang-kadang activity itu berbeda. Kadang-kadang activity kita buka tanpa melihat grup, tapi ada kadang-kadang activity yang kita deploy dengan memperhatikan grup. Oleh karena itu saya sarankan force group mode-nya adalah no. Dan yang lain saya kira tidak usah diubah settingannya. Jadi tetap saja seperti ini. Jadi kita gunakan spirit group. Nah, kemudian dalam membagi peserta mata kuliah, maka langkah berikutnya yang kedua itu adalah kita perhatikan usernya. Jadi usernya ini itu kita membuat groups dulu. Jadi di sini yang sudah ada ini adalah grup tahun sebelumnya. Jadi grup tahun 2020 tahun lalu itu grup paralel 1 ini pesertanya, grup paralel 2 ini pesertanya. Nah, maka dari itu sekarang saya tambahkan untuk mahasiswa yang sekarang, yaitu tahun 2021. Maka saya create grup lagi. Misalkan di sini saya berikan nama grup tahun 2021 kelas paralel 1. Jadi ID grupnya mungkin misalkan 2021 K1. Ini apa saja grup ID number ini. Kemudian supaya kita tidak repot-repot memasukkan seseorang ke dalam grup tertentu, maka mahasiswa kalau mau enroll ke mata kuliah ini, kita berikan enrollment key supaya dia masuk ke dalam grup ini. Jadi misalkan kalau ini enrollment key-nya misalkan 2021 K1 misalkan. Jadi kalau saya tampilkan ini adalah 2021 K1. Ini bebas apa saja yang nanti kita sampaikan kepada mahasiswa. Jadi kita sampaikan kepada mahasiswa, "Hei mahasiswa, kalau Anda tolong masuk ke mata kuliah ini dan nanti melakukan enroll ke mata kuliah ini dan nanti memasukkan enrollment key untuk grupnya itu adalah 2021 K1 untuk grup paralel 1. Nanti untuk kalau paralel 2 enrollment key-nya beda lagi. Jadi ini kalau saya simpan ini save changes, maka ini akan disimpan. Kemudian saya buat lagi grup lagi, create group misalkan 2021 kelas paralel 2. Jadi ini adalah untuk mahasiswa tahun ini kelas paralel 2. Misalkan saya mengajar 2 kelas paralel. Dan enrollment key-nya itu adalah misalkan 2021 K2. Jadi seperti ini. Harus beda dengan yang tadi. Nah, kemudian saya simpan. Nah, setelah ini maka kalau mahasiswa nanti enroll itu akan memperhatikan enrollment key-nya. Nah, oleh karena itu di sini pada saat kita buat enrollment method, di sini enrollment method adalah self enrollment. Ini harus kita buka self enrollment-nya. Kemudian kita setting di sini. Ini adalah enrollment key-nya harus kita masukkan di sini untuk masuk ke dalam mata kuliah. Jadi kalau ini adalah enrollment key untuk mata kuliah ini. Jadi misalkan enrollment key-nya adalah misalkan singkatan dari mata kuliah adalah BASPROK misalkan. Jadi ini saya buat seperti ini, maka nanti mahasiswa enrollment untuk mata kuliah ini itu menggunakan kata kunci yaitu BASPROK. Kemudian nanti akan ditanya Anda masuk grup mana. Kalau grup 1 itu adalah 2021 K1 tadi. Kalau masuk grup 2 itu 2021 K2. Demikian seterusnya. Nah, kemudian waktu enrollment bisa kita batasi, bisa tidak kita batasi. Itu terserah saja, monggo Ibu Bapak sekalian. Dan kemudian yang terakhir yang perlu Ibu Bapak sekalian perhatikan itu adalah apakah
mahasiswa yang tidak aktif untuk sekian waktu itu langsung kita unenroll. Ini bisa kita buat tidak tanpa kita unenroll, jadi tidak akan pernah kita unenroll, atau ibu bapak sekalian menggunakan waktu berapa hari setelah mahasiswa itu tidak aktif maka langsung kita unenroll. Misalkan 1000 hari berarti selama 3 tahun kalau sudah unenroll, asumsi kita sudah lulus, maka mahasiswa ini langsung kita buang dari peserta mata kuliah ini. Ini monggo saja, silahkan ini di setup seperti ini. Jadi ibu bapak sekalian, yang perlu dibuat di setting untuk key untuk enrollment itu adalah pertama enrollment key untuk mata kuliah, dan yang kedua adalah enrollment key untuk grup, sehingga nanti pada saat mahasiswa masuk itu otomatis masuk ke kelompok-kelompok grup tertentu. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi memasukkan ke dalam grup mana, tidak perlu secara manual. Itu adalah bagaimana kita mengenroll mengenroll mahasiswa ke dalam mata kuliah kita. Nah, kemudian setelah itu untuk materi-materi yang sudah tidak berlaku untuk mahasiswa sekarang itu bisa kita bagi. Jadi sebagai contoh ini UAS genap 2020/2021 ini hanya berlaku untuk untuk peserta tahun 2020, ya berarti ini kita ubah settingnya, atau kita langsung hidden saja kepada mahasiswa, itu nggak apa-apa. Ada 2 pilihan. Seandainya, nah ini kita turn editing on, jangan lupa. Sebagai contoh misalkan ibu bapak sekalian, ada slide ini. Slide ini review array 1D ini saya kira untuk sekarang harus saya ubah, saya ganti, sehingga dan ini padahal ini kan diakses untuk mahasiswa tahun lalu. Kalau ini akan kita ubah, caranya pertama ini kita hapus. Jadi kita edit, kita delete. Tapi kita tidak punya arsip tahun lalu kalau kita delete. Atau kita ganti, maka kita nggak bisa punya arsip tahun lalu. Jadi maka dari itu itu kita setting. Kita ubah settingnya, kita edit setting, dan ini restrict aksesnya ini hanya bisa diakses untuk mahasiswa tahun lalu. Jadi kita tambahkan di sini add restriction. Ini hanya bisa diakses oleh grup yang mana? Oleh grup misalkan tahun 2020 baik kelas paralel 1 maupun kelas paralel 2. Jadi grup ini. Jadi seperti ini, kelas paralel 2 2020. Dan ini jangan any Bapak sekalian karena dua-duanya berlaku, maka ini kita ganti any supaya ini menjadi or. Nah, setelah itu kita save, maka slide yang pertama ini yaitu review array 1D itu hanya bisa diakses oleh grup mahasiswa tahun lalu. Sedangkan mahasiswa tahun sekarang itu tidak bisa mengakses ini karena ini mungkin sudah kita ganti dengan slide yang baru. Jadi katakanlah slide yang baru itu misalkan review array 2D, maka ini pengganti yang array 1D misalkan. Misalkan ini Bapak sekalian. Jadi ini kita setting sebagai pengganti yang tadi. Maka ini restrict aksesnya adalah kita tambahkan ini berlaku untuk yang sekarang, grup yang tahun 2001 baik kelas paralel 1 maupun grup yang kelas paralel 2. Demikian. Jadi dan ini kita ganti menjadi any. Kemudian saya simpan course ini. Saya simpan, bisa juga saya simpan tapi tetap menampilkan ini. Nah, atau saya simpan lagi dan saya kembali ke course yang tadi. Dengan demikian, maka resources slide pertama tadi yaitu review 1D itu tidak bisa diakses oleh mahasiswa kelompok kelas 2021. Dan ini hanya bisa diakses oleh kelompok kelas 2021. Maaf, tidak bisa diakses oleh 2020 yang tadi, dan yang ini hanya bisa diakses oleh kelas 2021. Ini adalah keuntungan apabila kita membagi ke dalam groups itu. Sama juga yang hal-hal yang lain bisa kita lakukan seperti itu. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu menghapus resources ini karena sayang sekali kalau dihapus, kecuali kalau kita sudah download kemudian kita hapus, nggak ada masalah. Tapi untuk mengetahui bagaimana
riwayat mahasiswa tahun lalu, maka ini tidak perlu kita hapus, sehingga kita masih bisa mengecek siapa saja yang membaca slide ini untuk mahasiswa tahun lalu. Dan mahasiswa sekarang bisa kita lihat dari yang seperti ini. Nah, ini adalah tampilan untuk dosen. Kalau tampilan untuk mahasiswa, nanti karena kita gunakan Spirit Group, maka mahasiswa tahun 2021 itu tidak bisa melihat slide review array 1D. Ini keuntungan apabila kita menggunakan grup untuk hal-hal seperti ini. Nah, jadi restrict access tadi itu bisa kita berlakukan untuk seluruh isi dari kuliah ini, baik berupa resources maupun berupa activity. Jadi seperti ini, misalkan sebagai contoh, ini mengulang belajar mandiri ini adalah sebuah lesson ya, sebuah pembelajaran mandiri. Ini kalau ini kita ganti dan ini hanya berlaku untuk 2020 ya sama saja. Ini kita ubah settingnya dan kita masuk ke restrict access dan ini kita tambahkan nih Bapak sekalian. Ini restrict access untuk yang mana, grup yang mana dan seterusnya. Nah, kemudian kadangkala kita juga ingin misalkan mahasiswa itu hanya bisa mengakses slide review pointer apabila sudah mengakses activity yang lain. Jadi misalkan activity ini mengulang belajar mandiri 8 itu hanya bisa dilakukan setelah dia menyelesaikan belajar mandiri K8. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi kita edit, kemudian di sini restrict access, dan ini kita add restriction, dan ini activity completion. Jadi setelah menyelesaikan aktivitas yang lain. Jadi activity completion. Nah, ini kita pilih aktivitas apa yang harus dilakukan setelah dia. Jadi bisa misalkan setelah membaca slide ini gitu, nggak apa-apa. Jadi setelah membaca ini, kemudian dan dia harus memberikan mark complete. Kemudian setelah itu dan juga dia sudah menyelesaikan membaca slide yang ini 2D gitu, itu nggak apa-apa. Jadi ini posisinya done karena dia harus menyelesaikan dua-duanya. Setelah itu baru kita simpan. Ini juga bisa. Jadi restrict access itu adalah membatasi mahasiswa itu boleh mengakses kalau apa. Bisa kalau grupnya cocok, bisa dia menyelesaikan atau activity completion, menyelesaikan activity tertentu, atau juga pada tanggal dan waktu jam tertentu, itu juga bisa. Jadi restrict access ini sangat berkaitan dengan grup dan juga activity yang sudah dilakukan. Itu Ibu Bapak sekalian, panduan singkat bagaimana kita melakukan pembagian grup pada peserta dan bagaimana kita menyusun restriksi untuk mengakses sebuah activity maupun sebuah konten dari course itu. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di panduan yang lain. Terima kasih.